Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Aludin Ibnu Tajuddin Fakih, NIM F1B 020 059. Saya dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang sinkronisasi generator. Nah, sinkronisasi generator itu merupakan sebuah proses penggabungan antara sebuah generator ke sistem jala-jala PLN. Nah, syarat-syarat sinkronisasi itu ada 3, yakni tegangan yang dihasilkan antara generator dan jala-jala itu harus sama, lalu frekuensi antara generator dan jala-jala itu harus sama, dan yang terakhir adalah urutan fasa yang harus sama. Nah, pada rangkaian ini bagian yang sini merupakan bagian penggerak mula, yang dimana di sini sumbernya merupakan sumber AC yang disearahkan menjadi DC, lalu masuk ke motor sehingga menghasilkan energi mekanik sehingga bisa memutar generator. Lalu di sini ada satu generator yang dimana di sini kita bisa mengatur kecepatan putar dari motor itu. Sesuai nameplate, motor ini menghasilkan frekuensi 50 Hz pada kecepatan 1500 rpm. Nah, lalu pada di sini merupakan bagian generator itu sendiri. Generator ini menghasilkan 3 fasa, yakni U1, V1, dan W1. Setelah itu, ketiga fasa dari generator ini dihubungkan ke lampu sinkronisasi. Lalu ketiga fasa dari jala-jala PLN juga dihubungkan ke lampu sinkronisasi agar kita mengetahui hubungan apa yang digunakan pada sinkronisasi ini. Nah, sinkronisasi itu ada 3 jenis hubung. Yang pertama adalah hubung gelap, yang kedua adalah hubung terang, yang ketiga adalah hubung gelap terang. Perbedaan antara ketiga hubung itu adalah fasa dari generator dan fasa dari jala-jala PLN-nya. Apabila hubung gelap, maka U dengan U, V dengan V, W dengan W. Sedangkan pada hubung terang, U dengan V, V dengan W, W dengan U. Atau pada hubung gelap terang, salah satu dari indikator lampu itu ada yang gelap. Contohnya U dengan U, V dengan W, W dengan V. Setelah itu, pada frekuensi meter ini, salah satu fasa dari generator masuk ke positif dari generator dan netralnya juga masuk. Nah, dari jala-jala juga masuk sini agar kita bisa mengetahui berapa frekuensi yang dihasilkan dari generator ini. Setelah itu, diukur juga arus yang dihasilkan dari generator ini. Sebelum sinkronisasi dilakukan, maka kita harus mengecek tegangan pada generator dan jala-jala PLN. Apakah sudah sama atau belum? Apabila sudah sama, maka kita perlu mengecek frekuensi dari generator dan jala-jala PLN. Apabila sudah sama, maka kita memeriksa lagi urutan fasa antara generator dan jala-jala PLN apakah sudah sama. Apabila ketiga syarat sinkronisasi tersebut sudah dicapai, maka sinkronisasi dapat kita lakukan. Setelah sinkronisasi berjalan, maka yang proses selanjutnya adalah apabila kita menambahkan beban pada generator yang sudah kita sinkronisasikan. Nah, beban di sini kita gunakan beban R dengan L. Apabila nilai beban yang dinaikkan atau kita berikan semakin meningkat, maka tegangan dan arus yang dihasilkan pada daya generator ini adalah semakin besar karena beban yang digunakan semakin besar, sehingga menyebabkan daya yang dibangkitkan dari generator ini semakin besar pula karena bebannya kita naikkan. Setelah itu di sini ada indikator Kospi. Nah, Kospi yang kita dapatkan cenderung konstan, yakni 1. Namun pada saat tidak berbeban, kondisi tidak berbeban, Kospi-nya bernilai 0 karena tidak ada arus yang mengalir pada beban.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.